Halo adik-adik, apa kabar? Semoga kalian sehat ya. Kita kembali lagi ngobrol-ngobrol, berdiskusi tentang berpikir kritis. Sebelumnya kalian telah menerima beberapa video yang isinya adalah pernyataan, argumentasi dari beberapa narasumber tentang beberapa topik tertentu. Kalian di sana diminta untuk memberikan tanggapan kalian atas argumen masing-masing narasumber, dan di akhir kalian diminta juga untuk menyatakan seberapa yakin Anda pada argumen maupun pernyataan dari narasumber. Adik-adik, dalam kehidupan sehari-hari kita sering dihadapkan pada masalah seperti itu. Waktu kita lihat TV lalu ada orang menyatakan sesuatu, memberikan argumen sesuatu, maka kita dihadapkan pada sebuah keadaan di mana kita harus melihat, mencermati, dan pada akhirnya kita harus memutuskan bahwa kita menyetujui argumen itu atau tidak menyetujuinya, atau meyakini atau tidak meyakini pernyataan dari seseorang, pernyataan dari koran, dari media, dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya itu adalah masalah klasik yang harus dihadapi dengan proses berpikir kritis, dan itulah sebetulnya maksud dari berpikir kritis. Adik-adik, hari ini kita akan membahas tentang kekuatan berpikir kritis. Kalau kita bicara tentang berpikir kritis, orang sering hanya melihat kata kritis gitu ya, lalu kemudian mengkonotasikannya dengan mengkritik. Nah, mengkritik ini sering dikonotasikannya itu negatif. Padahal berpikir kritis itu bukan negatif. Berpikir kritis adalah memandang sesuatu bukan masalah negatif atau positifnya, tetapi memandang sesuatu berdasarkan alasannya. Jadi berpikir kritis itu adalah pemikiran yang mempertimbangkan alasan. Berbeda dengan mengkritik. Ketidaksamaannya itu terletak karena mengkritik itu kebanyakan adalah penilaian reflektif dan sering tidak didasarkan pada pemikiran, tidak didasarkan pada reason yang jelas. Ambil contoh, waktu ada orang lewat seret gitu, pakaiannya agak nggak sesuai sama pandangan kita, maka kita memberikan komentar atau statement, dan itulah contoh statement atau penilaian yang reflektif, yang sifatnya refleks seketika itu juga, dan tidak dilandasi dengan pemikiran yang jelas. Seorang yang berpikir kritis, dia tidak akan memberikan penilaian yang reflektif atau seketika itu juga. Nah, kalau kita berangkat dari definisinya, definisi berpikir kritis itu saya coba ambil ada dua yang paling enak kita bahas. Yang pertama adalah definisi yang disampaikan oleh Moore dan Parker yang mengatakan penggunaan alasan yang cermat dalam menentukan apakah suatu klaim itu benar. Di sini saya garis bawahi. Definisi ini memuat kata alasan yang cermat untuk menentukan sebuah klaim itu benar. Nah, yang kedua adalah definisi yang disampaikan oleh Vecchione, itu menyatakan bahwa berpikir kritis adalah pertimbangan bijaksana tentang apa yang harus kamu percaya dan kamu yakini untuk mengetahui apa yang kamu harus lakukan berikutnya. Nah, di sini tampak dimensi berpikir kritis yang luas ya, dari cara berpikir di atas ini, cara berpikir ini, sampai dengan cara yang harus dilakukan. Jadi kita melihat bahwa sebetulnya ini ngomong tentang bahwa berpikir kritis itu adalah landasan bertindak pada akhirnya. Nah, adik-adik, kalau kita dalamin lagi dan kita urai gitu, maka kita bisa bilang bahwa definisi berpikir kritis yang di atas tadi itu memuat yang pertama pemikiran yang cermat dan bijaksana, yang kedua menekankan alasan yang logis, yang ketiga memberikan penilaian atas keyakinan, dan yang keempat adalah dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari karena itu menjadikan dasar sebagai sebuah tindakan. Sekarang kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah cermat dan bijaksana. Kalau kita ngomong tentang cermat dan bijaksana, maka kita sebetulnya ngomong bahwa berpikir itu yang cermat dan bijaksana pasti membutuhkan waktu. Jadi dia tidak mungkin reflektif. Yang kedua, mengevaluasi dengan teliti. Artinya harus ada kata teliti. Teliti itu berarti kita punya dasar yang jelas, ukuran yang jelas untuk mengevaluasi sesuatu. Nah, lalu yang ketiga, dia bicara tentang fokus pada isu. Nah, fokus pada isu itu bukan bicara tentang memperlebar pembicaraan, tetapi kita tetap berpusat pada isu itu, tapi membahasnya dalam dimensi yang lebih kompleks, dalam sudut pandang yang beragam. Mungkin isunya sederhana, tapi cara orang memandangnya berbeda. Saya ambil contoh sederhana, ini isu sederhana ya. Game di komputer atau game online. Pertanyaannya adalah,
pro dan kontra, suka atau tidak suka. Kalau kita lihat dari isu itu, pasti orang punya banyak sudut pandang. Dari sudut pandang belajar, beberapa orang bilang bahwa game itu mengganggu orang untuk belajar. Dari sudut pandang olahraga, loh, game itu sekarang e-sport loh, karena dia membangun daya pikir. Dari sudut pandang teknologi dan tenaga kerja, lapangan kerja, game itu membuka lapangan kerja yang luar biasa, karena itu adalah sebuah bisnis yang sangat besar, dan lain sebagainya. Artinya sebuah isu itu sudut pandangnya bisa macam-macam. Nah, kalau kita lebih dalamin lagi, berarti kita bilang bahwa sebetulnya berpikir kritis yang cermat dan bijaksana itu berarti tidak pasif, karena dia ada upaya inisiatif untuk mengevaluasi. Dia bukan bicara tentang benar atau salah, dan dia mengevaluasinya secara menyeluruh dari sebuah isu yang kompleks. Jadi ngambilnya itu dari macam-macam sudut pandang, nggak boleh cuma dari satu sisi saja. Cermat dan bijaksana akan mendorong kita dalam berpikir kritis untuk bisa mengevaluasi berbagai pernyataan dan argumen, terutama yang abu-abu. Argumen yang abu-abu itu argumen yang kita jelas nggak bisa nggak bisa langsung menyatakan itu benar atau salah, gitu ya. Itu keadaan yang argumen yang abu-abu. Dan banyak dalam kehidupan kita itu sebenarnya nggak hitam putih, bahwa semua problematik kehidupan kita itu pasti abu-abu. Karena kenapa? Karena banyak sekali dimensinya. Orang nggak masuk kuliah itu bukan hitam putih. Kalau kamu nggak bisa hadir dalam sebuah pertemuan online itu bukan hitam putih, bukan salah atau benar, bukan masalah hadir atau nggak hadir, tapi banyak konsekuensi logis yang melatar belakanginya. Misalnya jaringan yang nggak siap, pulsa nggak ada, handphone yang nggak mendukung, dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain juga ada sudut pandang pembelajarannya, bahwa kalau nggak sinkron itu jadinya tidak fokus pada materi dan lain sebagainya. Itu artinya tidak ada satu hal bisa langsung dilihat hitam putih. Nah, yang kedua, menyatakan setuju atau tidak setuju dengan alasan yang akurat. Jadi kalau kita sudah berhasil menerapkan unsur cermat dan bijaksana, maka kita akan selalu menggunakan alasan untuk menyatakan setuju dan ketidaksetujuan. Jadi nggak bisa cuma ngomong setuju karena ikut-ikutan, enggak. Tapi ada alasan yang akurat, yang jelas kita gunakan sebagai dasar untuk menyatakan kita setuju atau kita tidak setuju. Dan memberikan alasan bagian mana dari argumen itu yang benar atau salah. Nah, jadi kalau ditanya benar atau salah, memang iya, berpikir kritis bilang soal benar atau salah, tapi untuk menunjukkan bagian argumen mana yang nggak pas. Nah, lalu bagian argumen itu didudukkan ke posisi yang benar. Kalau argumen yang tadi lengkap tadi, beberapa bagiannya yang salah udah dibenerin, maka argumen itu akan jadi argumen yang baik. Dan argumen yang baik akan bisa mendorong kita untuk mengambil keputusan yang baik. Nah, itu sebabnya bisa dikatakan bahwa dua yang paling bawah ini sebetulnya adalah bentuk dari bagaimana berpikir kritis bisa mendorong kita untuk memecahkan masalah yang kolektif. Lihat bahwa kita bisa membangun kesetujuan dan ketidaksetujuan berdasarkan alasan akurat. Berarti ada diskusi nih. Makin banyak alasan yang terkumpul dan makin akurat, maka kesetujuannya makin berpusat pada kesetujuan yang benar. Lalu kemudian kita bisa saling memberikan argumen atas argumen orang lain atau pernyataan orang lain, dan mencari posisi argumen yang salah atau bagian dari argumen itu yang salah, lalu kita benerin. Akhirnya kita bisa membangun sebuah argumen yang benar bersama-sama. Jadi makin banyak pemikiran orang, makin banyak hasil yang bisa diambil untuk memecahan masalah yang kolektif. Nah, yang kedua adalah alasan logis. Berpikir kritis itu menggunakan alasan yang logis. Artinya apa? Dia menekankan pada penggunaan akal budi. Dia menekankan pada penggalian fakta yang relevan. Faktanya nggak bisa fakta lain-lain, tapi faktanya harus relevan, harus berkaitan dengan isu itu. Dia menyatakan bahwa pengukuran argumen itu harus baik dan cermat. Jadi kalau mengukur argumen itu ada didasarkan kebaikan dan kecermatannya. Lalu membandingkan akal budi dengan dasar lain. Jadi proses alasan dan logis dari berpikir kritis itu adalah mencoba melihat komparasi dari akal budi dengan dasar yang lain. Adik-adik, kenapa kok ada dasar lain dalam berpikir? Iya,
sering ya kita kalau dalam berpikir itu yang kita pakai itu emosi. Sering juga kita berpikir makanya itu kebiasaan. Misalnya, kalau perempuan duduk di belakang lah. Kenapa? Karena kebiasaan. Apakah itu alasan yang logis? Enggak. Makanya berpikir kritis didasarkan pada alasan yang logis, bukan sekedar kebiasaan. Yang paling banyak sebetulnya melandasi cara kita berpikir itu adalah sebenarnya kepercayaan kita, value atau belief yang udah kita yakini sebelumnya. Dan ini juga menuju ke sana. Tapi ingat, ini bukan masalah kita mau mempertentangkan sesuatu yang dinyatakan oleh agama loh misalnya ya. Enggak. Tapi kita mencoba membangun kemampuan berpikir logis kita. Selanjutnya adalah dasar ketiga dan keempat dari definisi berpikir kritis. Definisi yang ketiga itu menyatakan memberikan penilaian pada keyakinan. Dan yang keempat menyatakan tentang kehidupan sehari-hari atau implementasi berpikir kritis pada kehidupan sehari-hari. Nah, ini saya gabungkan jadi satu karena ini merupakan maksud dari critical thinking atau berpikir kritis. Jadi berpikir kritis memang dimaksudkan untuk memberikan kamu keyakinan bahwa kamu itu sudah punya kebenaran atas pernyataan dan atas argumen, atau kamu sudah bisa menilai argumen itu benar, argumen itu layak, argumen itu kuat, sehingga kamu bisa memutuskan tindakan yang tepat. Jadi ini sebuah proses yang simultan ya. Kalau kamu merasa bahwa suatu hal itu benar, maka kamu pasti bersedia melakukan tindakan untuk hal yang tepat tadi itu, hal yang benar tadi itu. Kalau kamu merasa bahwa itu nggak benar atau nggak yakin, kamu pasti nggak mau melakukan tindakan. Kalau kamu meyakini sesuatu benar, maka pasti tindakanmu mencerminkan pandanganmu atas kebenaran itu. Betul ya, pasti kayak gitu. Nah, sebaliknya, kalau kamu meyakini sesuatu yang salah, tindakanmu itu akan mencerminkan sesuatu yang salah itu tadi. Pernah lihat nggak gini? Kadang-kadang kita ketemu sama jengkel gitu sama orang yang naruh puntung rokok itu sembarangan gitu ya, atau naruh abu rokok sembarangan. Kenapa kok dia naruh abu rokok sembarangan dan dia nggak keberatan? Dan kalau kita tegur kadang-kadang marah gitu. Kenapa? Karena dia memiliki dasar kebenaran dari pemikirannya yang sebelumnya. Apakah itu didasarkan pada keyakinan-keyakinan sebelumnya, atau justru dia belum pernah mendalami secara kritis akibat dari perbuatannya. Maka wajar kalau dia melakukan tindakan yang kamu pandang tidak tepat, karena kamu berada pada kebenaran yang berbeda. Oleh karena itu, kita perlu membangun pola berpikir kritis sehingga kita bisa melakukan tindakan yang benar. Jadi adik-adik, boleh kita bilang di bagian ini, setelah kita memahami definisi dan kita menguraikannya jadi 4, lalu dari 4 itu kita hasilkan di sini, maka kita tahu kok bahwa sebetulnya banyak sumber dari tindakan-tindakan yang nggak benar, tindakan-tindakan yang nggak tepat, itu adalah kegagalan berpikir kritis. Jadi berpikir kritis pada akhirnya nanti akan dimaksudkan supaya kita yakin, supaya kita bisa naruh posisi yang benar didasarkan pada argumen yang benar yang sudah kita buat dan kita bangun. Dan kita akan bisa menyatakan keputusan yang bijaksana dan berdasar. Jadi memiliki referensi yang jelas, memiliki bukti-bukti dan fakta-fakta yang jelas yang menyatakan kita setuju atau nggak setuju. Berpikir kritis itu akan menghasilkan saya setuju karena bla 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 gitu. Jadi bukan setuju, bukan gitu. Itu pada akhirnya bagaimana berpikir kritis kita menempatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini pertanyaan yang sering ditanyakan, kenapa sih kita perlu menentukan posisi? Adik-adik, saya punya sebuah kasus untuk menjawab pertanyaan kenapa kita perlu menentukan posisi. Sering ya, di dalam kehidupan sehari-hari kita diminta untuk membangun kelompok. Lalu kemudian kamu bikin kelompok 4 orang nih. Lalu ada satu orang nih bilang begini, sudahlah kita nggak usah pakai teori-teori macam-macam tentang kelompok, pakai rencana kapan mau kerja ini. Karena biasanya kelompok itu pasti nggak kompak, sulit kompaknya. Pasti ada yang kerja, nanti ada juga yang cuma nempel doang. Dari pemikiran orang ini tadi, apa yang terjadi pada kelompok coba? Maka 3 orang ini mulai pikir nih, wah iya apa gitu ya. Nah, akhirnya kalau kita langsung mengambil pernyataan dan argumen yang dia nyatakan itu sebagai keadaan yang sebenarnya akan kita hadapi nanti ke depan, akhirnya satu orang ngerjakan,
yang lain nempel dan lain memaklumi hanya begitu aja. Apa yang kita dapat? Apakah kita akan dapatkan hal yang baik? Enggak. Lihat bahwa apa yang kita alami ini, apa yang dinyatakan oleh teman yang satu orang tadi tentang pandangannya dia soal dinamika kelompok itu adalah asumsi dia, dan itu didasarkan pada biasanya. Jadi pengalaman yang dibangun menjadi opini yang turun-temurun gitu ya. Nah pertanyaannya adalah, apakah kita sudah cukup mencermati isunya? Kenapa kelompok itu nggak kompak? Dijawab dulu dong, kenapa kelompok itu nggak kompak? Oh misalnya ternyata sulit menentukan waktu yang sama. Kenapa sulit menentukan waktu yang sama? Karena punya kesibukan masing-masing. Maka kita mencoba mencari solusi untuk masalah itu. Kalau kita mendalami dulu isunya, itulah perlunya kita menentukan posisi. Pada saat kita mencoba menjawab mengapa, lalu ternyata kita menemukan bahwa membangun dinamika kelompok itu adalah membagi tugas, bahwa kita nggak harus ketemu, tapi kita bisa bertanggung jawab pada tugas masing-masing, bahwa masing-masing keberhasilan pemberian tugas itu didasarkan pada kemampuan masing-masing, sehingga temen yang pinter motret ya dikasih tugas motret, bukan dikasih tugas nulis, maka mungkin kelompok kita akan bisa kompak, betul? Nah, maka kita akan punya posisi yang berbeda, bahwa kita akan menjadi orang yang berposisi dan bilang bahwa membangun dinamika kelompok itu adalah hal penting dan bisa dilakukan, bukan sekedar mengikuti opini temanmu yang tadi. Nah, jadi keputusan seseorang dalam mengambil tindakan memang sering terkungkung pada pemikiran yang sempit, dan ini yang bahaya, dan ini yang mau dilawan dari berpikir kritis adik-adik. Jadi berpikir kritis itu sebetulnya sebuah pola pemikiran yang mencoba berpikir sangat luas, mencoba berpikir dengan bermacam-macam argumen, mencoba berpikir dengan bermacam-macam alat analisa yang dimaksudkan untuk mendorong reasoning, mendorong alasan yang tepat, mendorong logika, sehingga kamu bisa menghadapi dunia. Ingat adik-adik, sekarang dunia kita ini sudah sangat berubah ya, perubahannya juga sangat cepat. Nah, kebutuhan kita untuk berpikir kritis makin besar. Karena kenapa? Karena tiap hari kita berhadapan dengan logika-logika yang berkembang. Dan kalau kita nggak membiasakan diri untuk berkembang dengan pemikiran, mengembangkan pemikiran kita dengan logika-logika yang baru, logika-logika yang lebih maju, maka kita nanti terkungkung sama hal yang sempit tadi. Nah, waktu kita terkungkung pada hal yang sempit, hanya katanya dosenku, katanya guruku kemarin gitu ya, maka apa yang terjadi? Maka kalian akan berada pada posisi yang nggak bisa berubah, dan waktu kalian tidak bisa dinamis dalam posisi kalian, ya kita akan ketinggalan. Jadi berpikir kritis memungkinkan kita menawarkan pemikiran logis kita. Jadi waktu kita berargumen, waktu kita menyampaikan sesuatu, kita bisa menawarkan pemikiran kita. Dan kita harus berpikir bahwa berpikir kritis itu adalah upaya membantu untuk menimbang pemikiran orang lain. Jadi kalau kita nonton TV, lihat kata orang, lihat statement orang, maka kita berpikir kritis bertujuan untuk membantu menimbang pemikiran orang itu, sehingga pemikiran orang itu akan jadi lebih baik, memberikan sudut pandang, sehingga sudut pandang orang itu akan lebih lengkap, sehingga akan ada posisi baru. Dan kalau posisi barunya itu dilengkapi sama semua data yang benar, maka posisi baru itu akan membentuk tindakan yang benar, tindakan yang lebih baik. Jadi ayo berpikir kritis. Gimana tuh berpikir kritis dalam ringkasan materi ini? Berpikir kritis itu memberikan lebih banyak waktu ya untuk berpikir secara kritis, berpikir dengan reason yang tepat, berpikir secara relevan, berpikir dengan evaluasi yang mendasar, untuk kita bisa memperoleh gambaran yang lebih jelas, untuk kita memperoleh pemahaman yang lebih baik, sehingga kita bisa menggali lebih banyak informasi yang relevan dengan pemahaman-pemahaman tadi, yang relevan dengan gambaran tadi, dan semakin akurat menjawab masalah-masalah tadi, semakin akurat menjawab gambaran tadi. Dengan demikian, kita akan bisa punya posisi yang baik untuk menyatakan keyakinan kita. Nah, kalau kita sudah yakin, pasti keyakinan kita akan mewujudkan, akan kalian manifestasikan, akan kalian ungkapkan
dalam tindakan terbaik kalian. Berpikir kritis akan membangun kalian untuk menjadi orang yang dapat melakukan tindakan terbaik kalian. Nah, adik-adik, menyambung materi ini kita akan memberikan responsi ya. Jadi kalau kemarin kalian sudah menganalisa video dan melihat video itu kalian memberikan tanggapan kalian, maka saya akan meminta kembali kalian untuk memberikan tanggapan, tapi dengan cara yang sedikit berbeda. Saya menggunakan pendekatan Simple Holistic Critical Thinking Assessment atau sistem penilaian holistik dari critical thinking, tapi yang simple, yang pakai 2 dimensi argumen. Argumen pertama itu adalah argumen yang kuat dan lemah, dan argumen yang kedua adalah argumen yang dapat diterima atau tidak diterima. Ini kembali lagi nanti kalian akan lihat video-video itu, tapi saya minta kalian untuk menilai kuat lemahnya dari argumen atau pernyataan narasumber itu. Kuat lemahnya itu dari mana ya? Dari data dong. Kuat lemahnya dari mana ya? Dari reasoning dong. Pola pikir, bentuk pikir, alur pikir. Dan yang kedua, sekalian saya minta untuk melihat dan menilai seberapa dapat diterima atau seberapa tidak dapat diterima setiap argumen dari narasumber yang ada di video itu. Nah, kalau melihat kombinasinya, sebetulnya nanti kalian akan bisa memiliki 4 kombinasi argumen. Yaitu misalnya argumen siapa yang strong, yang kuat dan dapat diterima. Argumen siapa yang kuat tapi nggak dapat diterima. Argumen siapa yang lemah tapi dapat diterima, ya bisa diterima tapi lemah, kurang data gitu. Dan argumen siapa yang sudah nggak kuat, nggak bisa diterima pula. Nah, semoga nanti kita akan bisa membandingkan setelah kita menggunakan ini, apakah kita bisa melihat perbedaan dari cara pandang kita sebelumnya. Nanti saya akan sampaikan responsi kerjanya di GCR kita. Silahkan kalian komen di bawah apabila kalian memiliki pertanyaan, dan saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan dan membuka diskusi untuk kalian. Oke, saya kira itu dulu dari saya. Terima kasih, sampai jumpa, sehat selalu.